Maafkan keegoisan saya ini Kamila. Tapi saya sudah bersumpah untuk tidak menerima kehadiran anak Farah di rumah saya. Dan saya menyesal sekali bahwa anak itu adalah kamu. Tapi saya sudah terlanjur bersumpah. Dan saya tidak mau melanggar apa yang sudah saya ucapkan. Mau kamu membantu saya? Kamu tahu nggak alamat tempat kerja Kamila yang baru? Emangnya ada apa, Eyang? Eyang minta dong. Eyang, udahlah. Kamila kan udah nggak datang ke sini lagi. Buat apa sih dicari-cari? Kasian kan, dia dimarahin terus sama Eyang. Emangnya siapa yang mau marahin dia? Terus Eyang mau ngapain? Ya mau ketemu aja. Kamu bilang kan dia lagi ada masalah sama Fadil ya? Ya siapa tahu setelah melihat Eyang dia bahagia kali. Tante, ayo dong makan Tante. Ma, ini Ana suapin ya. Mama makan ya, Ma ya. Ntar Mama sakit. Mama gak lapar. Fadil, akhirnya kamu pulang juga. Lihat nih, gara-gara permintaan kamu yang aneh-aneh, akhirnya Tante Ambar jadi kayak gini kan? Ma, badan Mama hangat. Mau makan ya, Ma? Kalau Mama nggak mau makam Tovan dibongkar, nggak apa-apa, Ma. Tapi jangan nyiksa diri Mama kayak gini. Fadil nggak mau Mama sakit, Ma. Bener Fadil, kamu nggak jadi bongkar makamnya Tovan. Iya, Ma. Kalau Mama nggak mau, Fadil juga nggak maksa kok, Ma. Mama masih selalu berharap kalau Tovan itu masih hidup. Dan Mama sebenarnya pingin sekali ketemu sama Tovan. Setiap malam Mama memimpikan Tovan. Mama merasa kalau Tovan itu masih ada. Dia belum pergi meninggalkan kita. Dia ada di dekat Mama. Tapi Mama udah gak mau berharap lagi, Fadil. Mama gak mau berharap lagi, Mama takut. Kamila, Bu Tini, Bisa saya ganggu waktu kamu sebentar? Saya ingin bicara sama kamu. Sebentar aja. Kamila, kamu sudah berapa lama kerja di tempat Laras? kurang lebih 2 minggu, Bu. Apa kamu nggak capek? Kerja di situ kan kamu harus berdiri terus. Itu nggak baik buat kehamilan kamu. Seandainya saat ini Ibu nggak benci sama Kamila, ingin sekali rasanya Kamila peluk Ibu dan bilang kalau Kamila kangen dan sayang sama Ibu. Kamila, maksud kedatangan saya mau menawarkan pekerjaan buat kamu. Dan pekerjaan ini pasti lebih baik buat kamu karena pekerjaan ini santai dan tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga. Dan ini sangat cocok buat kamu yang sudah biasa hidup mandiri seperti sekarang. Kamu mau kan? Pekerjaan apa, Bu? Saya ingin kamu mengelola restoran saya. Saya sadar meskipun saya tidak bisa menerima kehadiran kamu di rumah saya, tapi kamu adalah bagian dari Haris.
Milik saya adalah milik Haris juga. Karena itu kamu berhak menerima sebagian dari kekayaan Haris. Oleh karena itu saya menyerahkan kekuasaan dan tanggung jawab restoran itu kepada kamu. Bu, Saya memang sengaja melakukan hal ini karena saya ingin kamu menjadi sosok yang layak dan dihormati orang, sebagaimana orang-orang menghormati Haris dan keluarga besarnya. Jadi mulai hari ini saya mau kamu yang mengurus restoran itu. Ya Allah, apa ini artinya Bu Tini sudah menerima aku sebagai cucunya? Kalau memang begitu, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Oleh karena itu, saya ingin kamu melakukan suatu hal untuk saya. Kamu mau membantu saya, Kamila? Mau, Bu. Ibu butuh bantuan apa dari saya? Kamila, saya sudah pernah ceritakan sama kamu kan tentang calon istri Haris yang bernama Laras. Haris mau menikah dengan perempuan itu. Dan itu membuat saya bahagia karena akhirnya Haris bisa melupakan Farah dan menerima wanita lain di sisinya. Tapi ada satu hal yang menjadi ganjalan dari rencana pernikahan Haris dan Laras ini, yaitu kamu, Kamila. Karena Haris belum mau menikah sebelum dia bisa menemukan kamu. Dan ucapan Haris itu menjadi pikiran buat saya. Haris bilang dia akan menikahi saya kalau dia sudah menemukan anak kandungnya. Dan itu dia ucapkan di depan Ibu Tini dan di depan Alena. Ya, kita coba lihat dari sisi baiknya aja, Mila. Siapa tahu Bu Tini jadi berpikir dan dia mau mengatakan sama Haris kalau kamu itu adalah anaknya. Saya butuh bantuan kamu, Kamila. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Tolong bantu saya memikirkan cara bagaimana supaya papa kamu berhenti memikirkan kamu. Maafkan keegoisan saya ini, Kamila. Tapi saya sudah bersumpah untuk tidak menerima kehadiran anak Farah di rumah saya. Dan saya menyesal sekali bahwa anak itu adalah kamu. Tapi saya sudah terlanjur bersumpah. Dan saya tidak mau melanggar apa yang sudah saya ucapkan. Mau kamu membantu saya? Kamu dari mana? Tadi kok saya balik ke kafe kamu nggak ada? Nggak kemana-mana kok, Bu. Saya... Bu Laras, maaf ya, Bu. Tapi saya masuk duluan. Kamila, kamu kenapa? Enggak kok, Bu. Saya nggak apa-apa. Misi, Bu. Haris mau menikah dengan perempuan itu. Dan itu membuat saya bahagia. Karena akhirnya Haris bisa melupakan Farah dan menerima wanita lain di sisinya. Tapi ada satu hal yang menjadi ganjalan dari rencana pernikahan Haris dan Laras ini. Yaitu kamu, Kamila. Karena Haris belum mau menikah sebelum dia bisa menemukan kamu. Tolong bantu saya memikirkan cara
bagaimana supaya papa kamu berhenti memikirkan kamu.